Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam alit, salam peternakan. Sukses selalu untuk kita semua. Oke teman-teman, eh, di kesempatan sore hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita ya. Bertanya tentang berat badan indukan yang kemarin melahirkan. Nah, jadi pertanyaannya di kolom komentar, berat badan awal sebelum kelinci bunting ya. Jadi indukan ini sebelum bunting itu berapa berat badannya? Nah, ini jenisnya jenis NZ ya teman-teman, NZ White ya, dengan kategori PC teman-teman, back cross ya, alias ya, yang sudah mendekati pure tapi sudah ada garis keturunan silangan teman-teman ya. Jadi untuk garis keturunannya itu sudah tidak murni keturunan NZ, cuma karena sebelumnya saya kawinkan dengan NZ yang pure, jadi anakannya sudah mendekati lagi dengan NZ pure teman-teman. Jadi mungkin untuk keturunannya sekitar hampir 80% sudah mendekati NZ pure teman-teman. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya. Jadi berapa sih bobot kelinci yang ini ya, indukan ini ketika belum saya kawinkan? Nah, bobot awal sebelum saya kawinkan itu berkisar antara 3,7 kilo teman-teman ya, tidak sampai 4 kilo kalau untuk indukan yang ini. Kenapa? Karena posisi ketika saya mengawinkan indukan ini setelah molting teman-teman. Jadi ketika setelah molting badannya belum begitu terbentuk ya, belum maksimal, tapi sudah birahi, jadi langsung saya kawinkan. Kenapa? Karena ketika menunggu terlalu lama untuk badannya agak berisi lagi, itu eman-eman waktunya teman-teman ya, karena waktu untuk birahi itu, masa birahinya berkisar antara sekitar 2-3 minggu teman-teman ya, jarak antara birahi satu dan yang selanjutnya. Jadi menyingkat waktu ya, entah itu nanti anakannya bisa bagus atau tidak ya sebelum saya kawinkan. Ketika saya kawinkan itu berkisar antara 3,7-an, itu berat awal sebelum saya kawinkan. Karena biasanya kalau indukan setelah molting ataupun merontokkan bulu ya, istilahnya ganti bulu, itu berat badannya itu cenderung menurun, dan menurunnya itu drastis teman-teman ya. Karena kemarin juga ini berat badannya sebelumnya itu pas posisi lagi molting itu malahan di bawah 3,5 kilo teman-teman ya, bahkan hampir mendekati 3 kilo. Kemarin kalau nggak salah itu sekitar 3,2 atau 3,3 kilo itu. Jadi terbilang cukup drastis ya ketika molting, karena ketika molting itu kan makannya atau nafsu makannya itu berkurang ya, karena mungkin karena pergantian bulunya itu. Tapi setelah moltingnya selesai teman-teman, makannya itu cenderung cepat ya, cepat, cenderung lahap lagi. Makanya selang beberapa minggu ketika saya cek berat badannya sudah di angka sekitar 3,7-an, terus posisinya juga sudah birahi, jadi saya kawinkan teman-teman. Kalau berat badan maksimalnya ya teman-teman, maksimal di kelinci ini ketika tidak molting dan dalam keadaan yang benar-benar fit itu sekitar 4,1 teman-teman, itu 4,1 kilo. Tapi itu kondisi tidak bunting teman-teman ya, atau tidak setelah melahirkan. Karena ketika bunting pun berat badannya akan naik drastis teman-teman ya, karena nafsu makannya tinggi, terus juga di dalam perutnya ada anakan yang nantinya membesar juga teman-teman. Tapi nanti setelah melahirkan, nah biasanya berat badannya menjadi turun lagi tuh. Jadi berat badan awal sebelum saya kawinkan 3,7, dan itu termasuknya ya masih terbilang normal untuk kelinci NZ teman-teman. Dan saya kalau untuk memilih kelinci NZ, kalau untuk indukan sendiri, kalau melihat dari bobot itu, kalau untuk minimal di atas 3,3 itu kalau untuk dari bobot. Tapi kalau untuk dari ragangan, nah itu beda lagi teman-teman ya, karena dari postur atau ragangan si kelinci dengan bobotnya itu termasuknya beda. Ada yang ragangannya kecil tapi bobotnya tinggi ya, bobotnya berat. Ada karena kelinci itu gemuk. Ada juga yang ragangannya besar tapi bobotnya tidak terlalu berat, karena biasanya itu karena kelinci nafsu makannya berkurang. Nah jadi saya melihat dari beberapa hal teman-teman ya, antara bobot, ragangan, dan lain sebagainya ya. Jadi itu teman-teman. Terus untuk yang ini setelah melahirkan saya belum timbang lagi teman-teman ya, karena ini masih dalam masa perawatan, dan untuk anakan kelincinya baru sekitar usia 9 hari. Nah kebetulan kemarin pas usia 1 hari
karena lahir 6, jadi ada salah satu yang tidak lulus seleksi alam teman-teman ya. Penyebabnya benar-benar di luar dugaan saya ya, benar-benar di luar dugaan saya. Bukan karena tidak disusui, bukan karena tidak dirawat teman-teman, bahkan justru itu anakan yang paling besar, anakan yang nyusunya paling banyak, dan termasuknya ya anakan yang paling bagus teman-teman ya. Jadi penyebab utamanya adalah di hari pertama ya setelah lahir, kalau nggak salah itu tanggal 2, dan di tanggal 3-nya itu pas usia 1 harinya di pagi hari itu saya cek di dalam kotak, anakannya itu menyusunya bener-bener full teman-teman, di badannya itu bener-bener besar sekali. Biasanya kalau untuk anak kelinci yang usia 1 sampai 3 hari itu kan kalau nyusu di dalam perutnya itu kelihatan ada putih-putih yang ada di dalam perut. Nah itu masih transparan teman-teman, nah itu kelihatan, nah itu benar-benar full, benar-benar penuh. Nah mungkin karena kekenyangan dan usianya masih terbilang sangat muda karena baru 1 hari dilahirkan, jadi badannya itu belum cukup kuat untuk menampung air susu yang terlalu banyak itu. Nah akibatnya kelinci susah gerak ataupun susah nafas, dan akibatnya mati teman-teman. Nah itu sangat disayangkan. Nah sekarang tinggal 5 ya, tinggal ada 5 ekor, tapi alhamdulillah 5 ekor ini pertumbuhannya cukup baik, pertumbuhannya cukup normal ya, besarnya juga cukup merata teman-teman, dan semoga nanti di 5 ekor ini bisa sampai usia siap kawin yang untuk betina, atau nanti kalau misalkan kayak yang bejantan siap dipotong untuk kelinci pedaging. Nah nanti insya Allah kapan-kapan indukan ini akan saya tampilkan, kita timbang teman-teman ya. Tapi karena ini berhubung indukannya masih terbilang cukup kecil ya, karena kemarin melahirkannya terlalu berlebihan, anaknya termasuknya ukuran jumbo teman-teman ya. Jadi mungkin untuk berat badannya terkuras, benar-benar terkuras, dan ini juga belum saya berikan obat cacing teman-teman setelah melahirkan. Nah mungkin cukup sekian dari saya teman-teman, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.